Halo teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Armita Aulia Awing dari S1 Farmasi Reguler semester 5, Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Mikrobiologi Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang produksi vaksin COVID-19 di Indonesia. Poin-poin yang akan saya bahas itu mengenai yang pertama, tentang virus COVID-19, meliputi pengertian, sifat, bentuk, gejala, dan cara penyebaran virus. Yang kedua itu tentang vaksin, meliputi pengertian, tujuan pemakaian, dan mekanisme kerja dari vaksin. Yang ketiga itu teknologi produksi vaksin COVID-19, meliputi vaksin inaktif, vaksin yang dilemahkan, vaksin subunit, vaksin berbasis vektor virus, vaksin berbasis DNA, dan vaksin berbasis RNA. Dan yang terakhir itu mengenai teknologi yang dipilih Indonesia dalam produksi vaksin COVID-19. Yang pertama akan saya bahas yaitu mengenai virus COVID-19. Pengertian dari COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan. Penyebarannya yang cepat membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. COVID-19 dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila menyerang orang lanjut usia, ibu hamil, perokok, penderita penyakit tertentu, dan orang yang daya tahan tubuhnya lemah seperti kanker. Selanjutnya, ada sifat COVID-19, yaitu butuh sel inang atau benda hidup untuk tempat berkembang biak. Virus ini bisa hidup sendiri. Selanjutnya, sensitif terhadap panas. Mereka akan mati jika terkena suhu 54 derajat Celcius dalam waktu 30 menit. Ia akan mati ketika berada di luar tubuh makhluk hidup dalam jangka waktu yang variatif, tergantung suhu atau tempat virus berada. Selanjutnya, dapat hidup pada benda mati, misalnya pada plastik, pada kayu, pada tembok, pada besi, pada kertas, dan lain sebagainya. Selanjutnya, penyebarannya tidak mengenal suhu, maksudnya bisa tahan di berbagai wilayah. Selanjutnya, ada bentuk virus COVID-19. Virus corona berbentuk bola runcing seperti paku. Paku-paku itu kemudian mengenali dan menempel pada protein AC2 yang ada pada permukaan sel manusia. Ini menjadi langkah awal menuju infeksi. AC2 adalah enzim yang menjadi perantara perubahan angiotensin atau hormon untuk mengerutkan pembuluh darah sehingga terjadi peningkatan tekanan darah. AC2 adalah tempat masuknya beberapa jenis virus corona ke dalam sel tubuh manusia, termasuk SARS-CoV yang menyebabkan SARS. Umumnya, virus berukuran kecil dalam ukuran nanometer, namun ada juga yang berukuran besar, tetapi dia tidak bisa hidup di luar sel inang dalam jangka waktu yang lama. Untuk melihat virus ini harus membutuhkan mikroskop khusus, yaitu mikroskop elektron untuk bisa melihat wujudnya. Selanjutnya, gejala COVID-19. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi COVID-19, yaitu demam, batuk, sesak napas, dan sakit tenggorokan. Gejala awal infeksi COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu seperti demam, pilek, batuk kering,
sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak atau berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut di atas muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus COVID-19. Gejala COVID-19 bisa muncul dalam 2 hari sampai 2 minggu setelah seseorang terinfeksi virus penyebabnya. Sebagian pasien COVID-19 pun ada yang mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Selanjutnya ada penyebaran virus COVID-19. Yang pertama itu penyebaran virus corona melalui droplet. Penularan virus corona bisa terjadi melalui droplet saat seorang batuk, bersin, bernyanyi, berbicara, hingga bernapas. Saat melakukan hal-hal tersebut, udara yang keluar dari hidung dan mulut mengeluarkan partikel kecil atau aerosol dalam jarak dekat. Yang kedua, penyebaran virus corona melalui udara. Setelah mendapat kritikan dari ratusan ilmuwan terkait penyebaran virus corona melalui udara, akhirnya WHO pun mengakuinya. Organisasi tersebut mengakui adanya bukti bahwa virus corona itu bisa menyebar melalui partikel-partikel kecil yang melayang di udara. Yang ketiga, penyebaran virus corona melalui permukaan yang terkontaminasi. Cara penularan virus corona ini terjadi saat seseorang menyentuh permukaan yang mungkin telah terkontaminasi virus dari orang yang batuk atau bersin. Lalu, virus itu berpindah ke hidung, mulut, dan atau mata yang disentuh setelah menyentuh permukaan yang terkontaminasi tersebut. Virus corona bisa bertahan selama 2-3 hari di permukaan tertentu. Untuk mencegah cara penularan virus ini, bisa dengan membersihkan berbagai permukaan tersebut dan hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan. Yang terakhir, penyebaran virus corona melalui fesial oral atau limbah manusia. Sebuah studi menunjukkan bahwa partikel virus corona ditemukan juga pada fesial oral orang yang terinfeksi, seperti urin dan feses. Namun, WHO mengatakan hingga saat ini masih belum ada laporan yang dipublikasi terkait cara penularan virus corona melalui cara ini, dan bukan menjadi upaya transmisi utama virus. Dalam laman resmi WHO, selain melalui fesial oral tersebut, penyebaran virus corona juga bisa terjadi melalui darah dari ibu ke anak hingga dari hewan ke manusia. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai vaksin. Pengertian dari vaksin. Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Pemberian vaksin atau imunisasi dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit-penyakit tertentu. Vaksin biasanya mengandung agen yang menyerupai mikroorganisme penyebab penyakit dan sering dibuat dari mikrob yang dilemahkan atau mati, dari toksinnya, atau dari salah satu protein permukaannya. Agen merangsang sistem imun untuk mengenali agen sebagai ancaman, menghancurkannya, dan untuk lebih mengenali dan menghancurkan mikroorganisme yang terkait dengan agen yang mungkin ditemui di masa depan. Vaksin dapat bersifat profilaksis atau misalnya untuk mencegah atau memperbaiki efek infeksi di masa depan oleh patogen alami atau liar, ataupun terapeutik. Pemberian vaksin disebut vaksinasi. Vaksinasi merupakan metode paling efektif untuk mencegah penyakit menular. Kekebalan karena vaksinasi terjadi menyeluruh di dunia, sebagian besar bertanggung jawab atas pemberantasan cacar dan pemberantasan penyakit seperti polio, campak, dan tetanus. Efektivitas vaksinasi telah dipelajari dan diverifikasi secara luas. Misalnya, vaksin terbukti efektif termasuk vaksin influenza, vaksin HPV, dan vaksin cacar air.
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan bahwa vaksin berizin saat ini tersedia untuk 25 infeksi yang dapat dicegah. Selanjutnya ada tujuan pemakaian dari vaksin. Vaksin diberikan dengan tujuan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memunculkan antibodi terhadap penyakit tersebut. Vaksin seringkali diberikan melalui suntikan, bukan sekedar melindungi seseorang dari sebuah penyakit. Pemberian vaksin juga dapat mencegah menyebarnya penyakit tersebut. Selanjutnya, ada mekanisme kerja dari vaksin. Begini cara kerja vaksin yang disuntikan dalam tubuh dikutip dari laman Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional. Vaksin adalah produk biologis yang diberikan kepada seseorang untuk melindunginya dari penyakit yang melumpuhkan bahkan mengancam nyawa. Vaksin membantu sistem kekebalan tubuh melawan infeksi secara efisien dengan mengaktifkan respon tubuh terhadap penyakit tertentu. Setelah melakukan vaksin, tubuh akan melihat virus atau bakteri pembawa penyakit mengenalinya atau tahu bagaimana cara melawannya. Vaksin juga akan melindungi diri dan tentu saja melindungi negerinya dari wabah penyakit. Selanjutnya ada teknologi produksi vaksin COVID-19. Teknologi produksi vaksin COVID-19 itu terdapat vaksin inaktif, vaksin yang dilemahkan, vaksin subunit, vaksin berbasis vektor virus, vaksin berbasis DNA, dan vaksin berbasis RNA. Yang pertama akan saya bahas yaitu mengenai vaksin inaktif. Vaksin inaktif yang terbunuh atau tidak aktif bekerja dengan bantuan berbagai metode kimia, radiasi, atau panas. Vaksin inaktif digunakan selama lebih dari seabad untuk mendorong perlindungan terhadap patogen virus. Vaksin inaktif mengandung seluruh atau sebagian kecil dari bakteri atau virus yang telah terbunuh. Vaksin inaktif merupakan satu dari 3 vaksin yang berlisensi saat ini. Teknologi inaktif dapat bervariasi berdasarkan strain virus, namun sebagian besar proses pembuatannya menggunakan formaldehid, beta-propilakton atau BPL, atau iridiasi ultraviolet. Selain disesuaikan dengan strain virus, prosedur pembuatan vaksin menggunakan teknologi ini memerlukan fokus untuk beberapa elemen penunjangnya, seperti waktu, suhu inkubasi, buffer, konsentrasi reagen yang digunakan untuk menghasilkan produk yang fungsional. Salah satu vaksin yang menggunakan pendekatan teknologi ini adalah vaksin influenza. Secara komersial, produk vaksin tersebut dihasilkan dari virus influenza hidup yang ditumbuhkan di telur ayam berembrio. Selain itu, teknologi ini telah berhasil dikembangkan untuk flavivirus lain seperti virus demam kuning dan virus penyakit radang atau otak. Teknologi ini digunakan dalam pengembangan vaksin inaktif untuk SARS-CoV. Beberapa kelompok mengevaluasi vaksin inaktif untuk SARS-CoV dan hasilnya menunjukkan bahwa semua vaksin menginduksi serum antibodi penawar dan pengurangan yang signifikan. Meskipun teknologi ini mengarah pada keberhasilan pengembangan vaksin, teknologi ini memiliki kekurangan. Terdapat penelitian yang mengonfirmasi bahwa terjadinya kerusakan hemaglutinin substansial yang diakibatkan oleh formaldehid, BPL, atau iridiasi. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan uji in vitro untuk memeriksa apakah serum imun yang diinduksi oleh vaksin inaktif akan mediasi AD atau antibody dependent enhancement dalam beberapa sel. Selain itu, penggunaan vaksin ini juga membutuhkan dosis berulang atau dosis pendorong.
Selanjutnya yaitu vaksin yang dilemahkan. Vaksin hidup yang dilemahkan mengandung mikroorganisme yang hidup dan dilemahkan yang menghasilkan infeksi terbatas yang cukup untuk memicu respon imun, tetapi tidak cukup untuk menyebabkan keadaan penyakit yang sebenarnya. Vaksin yang dilemahkan secara langsung efektif dalam memberikan perlindungan terhadap penyakit dan menghentikan penyebaran epidemi virus patogen. Salah satu contoh paling sukses, vaksin antipolio Sabin telah digunakan untuk memberantas poliomyelitis. Selain itu, teknologi vaksin yang dilemahkan telah diaplikasi dalam pembuatan vaksin influenza, yaitu dengan memanfaatkan telur ayam berembio yang dimurnikan dengan ultrasonografi gradien sukrosa. Teknologi ini sudah dikembangkan dengan baik, namun jika digunakan untuk virus jenis lain, maka harus ada pembaruan. Pembaruan tersebut beresiko mengubah komposisi produk vaksin. Rekayasa teknologi ini juga telah digunakan dalam pengembangan genetika arah balik untuk virus corona termasuk SARS-CoV dan MERS-CoV. Dengan metodologi ini akan terjadi penghapusan protein amplop. Virus-virus ini telah terbukti dapat menginduksi respon imun berbasis humoral dan seluler pada hamster dan tikus. Di balik kesuksesan dari teknologi ini, penggunaan vaksin yang dilemahkan mempunyai beberapa resiko seperti terjadinya kembali virulensi dan cedera jaringan yang memicu terjadinya perkembangan infeksi sekunder yang lebih parah. Selanjutnya ada vaksin subunit. Vaksin subunit merupakan vaksin yang dibuat dari komponen virus. Teknik yang relatif baru dalam produksi vaksin adalah dengan melakukan cloning dari gen virus melalui rekombinasi DNA, vaksin vektor virus, dan vaksin antibiotik. Vaksin subunit mencakup satu atau lebih antigen dengan imunogenitas kuat yang mampu menstimulasi sistem imun inang secara efisien. Secara umum, jenis vaksin ini lebih aman dan lebih mudah untuk diproduksi, tetapi seringkali membutuhkan penambahan bahan pembantu untuk memperoleh respon imun protektif yang kuat. Sejauh ini, beberapa lembaga telah memprakarsai program vaksin subunit SARS-CoV-2 dan hampir semuanya menggunakan protein S sebagai antigen. Dilaporkan bahwa vaksin subunit protein virus S untuk SARS-CoV menghasilkan titer antibodi netralisasi yang lebih tinggi dan perlindungan yang lebih lengkap daripada vaksin SARS-CoV yang dilemahkan. Protein S panjang penuh dan vaksin protein S berbasis DNA. Tidak mengherankan, sekitar setengah dari paten berfokus pada vaksin protein yang terdiri dari vaksin subunit protein S dan vaksin yang secara khusus menargetkan domain pengikatan reseptor atau RBD dari subunit S1 protein S virus. Secara umum, protein S adalah situs target yang disukai dalam pengembangan vaksin SARS atau MERS. Dan strategi yang sama dapat berpotensi dalam mengembangkan vaksin SARS-CoV. Selanjutnya ada vaksin berbasis vektor virus. Vaksin berbasis vektor virus. Vaksin berbasis vektor virus memberikan ekspresi protein tingkat tinggi dan stabilitas jangka panjang dan memicu respon imun yang kuat. Vaksin berbasis vektor ini salah satu vaksin yang berlisensi. Vektor virus dianggap sebagai teknologi potensial untuk terapi gen dan vaksin. Terapi gen pada penyakit genetik bertujuan untuk mengganti gen yang hilang atau rusak secara permanen dan hanya dapat dicapai jika sistem kekebalan monoleresansi, pembawa, dan produk transgenik. Sedangkan tujuan vaksin adalah untuk mengekspresikan suatu antigen yang memunculkan kekebalan adaptif yang kuat secara sementara terhadap antigen dengan dukungan dari respon inflamasi yang disebabkan oleh pembawa.
Konsep vaksin vektor virus berbeda dengan vaksin subunit, karena vaksin vektor membantu mencegah penyakit menular dengan menimbulkan respon humoral. Teknologi ini dikembangkan untuk pembuatan vaksin CHAD3 untuk Ebola dan CHAdOx1 untuk MERS, yang sekarang sedang memasuki tahap uji klinik. Secara umum, kelebihan vektor virus adalah transduksi gen efisiensi tinggi, pengiriman gen yang sangat spesifik ke sel target, dan induksi respon imun yang kuat. Terlepas dari keuntungannya, tidak menutup kemungkinan untuk vektor virus menyebabkan masalah. Dalam beberapa vektor, ekspresi stabil dari gen dicapai melalui mekanisme integrasi virus. Integrasi ke dalam genom inang dapat menyebabkan kanker. Hambatan lain untuk penggunaan klinik vektor virus adalah adanya kekebalan terhadap vektor yang sudah ada sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh paparan virus sebelumnya dan produksi antibodi penawar yang mengurangi kemanjuran vaksin. Dalam kebanyakan kasus, virus direkayasa secara genetik untuk mengurangi atau menghilangkan patogenisitas. Tipe vaksin ini dibagi menjadi dua, yaitu replikasi vektor dan non-replikasi vektor. Virus yang sudah digunakan dalam perkembangan vaksin ini adalah adenovirus yang telah dikembangkan dan diujikan sebagai vaksin untuk penyakit HIV, malaria, dan kanker. Selain adenovirus, beberapa virus lain yang sudah digunakan dalam perkembangan pembuatan vaksin diantaranya adalah alphavirus, herpes virus, poxvirus, vesicular stomatitis virus, dan vaccinia virus. Selanjutnya, ada vaksin berbasis DNA. Vaksin DNA merupakan teknologi yang berkembang pesat dan menawarkan pendekatan baru untuk mencegah beberapa penyakit, baik yang berasal dari bakteri ataupun virus. Teknologi ini melibatkan pengenalan asam nukleat ke dalam sel inang yang kemudian mengarahkan sintesis polipeptida yang dikodekan dan menstimulasi respon imun. Vaksin DNA dievaluasi secara luas dalam banyak model hewan penyakit menular dan tidak menular dengan keberhasilan yang umum, baik dalam memunculkan tanggapan poten terhadap antigen yang disandikan, yang telah berkisar dari epitop sel T atau B diskrit hingga kompleks poliprotein besar. Pada umumnya, vaksin tersebut berbasis DNA plasmid. Pada manusia, bukti konsep untuk induksi respon antibodi dan sel T telah ditunjukkan untuk berbagai indikasi dalam beberapa uji klinik. Namun, respon imun yang ditujukan lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan vaksin konvensional seperti vaksin inaktif dan vaksin virus yang dilemahkan. Alasan kekurangan vaksin DNA ini tidak jelas, tetapi kemungkinan disebabkan karena pengiriman DNA yang tidak efisien ke dalam sel manusia dan stimulasi sistem imun manusia yang tidak memadai. Untuk mengatasi keterbatasan ini, berbagai teknologi telah dievaluasi dan pendekatan saat ini yang paling menjanjikan yaitu dengan melibatkan elektroporasi atau alat pengiriman injektor untuk memfasilitasi masuknya DNA ke dalam sel dan stimulasi sistem kekebalan melalui penggunaan adjuvan genetik, yaitu ekspresi in situ molekul aktif secara imunologis yang dikodekan oleh vaksin DNA. Selanjutnya, vaksin berbasis RNA. Vaksin berbasis asam nukleat telah lama dijanjikan sebagai vaksin yang dapat diproduksi dengan cepat sebagai respon terhadap keadaan darurat kesehatan masyarakat, aman dan memperoleh respon imun protektif. Namun, sejauh ini masih belum ada vaksin berbasis asam nukleat yang berlisensi untuk digunakan oleh manusia. Untuk mengatasi kesenjangan waktu antara munculnya patogen dan lisensi vaksin, maka diperlukan teknologi vaksin baru.
Salah satu kandidatnya adalah vaksin RNA. Vaksin berbasis RNA merupakan salah satu teknologi vaksin berbasis asam nukleat yang sedang dikembangkan untuk COVID-19. Vaksin berbasis RNA merupakan kandidat yang menjanjikan karena kecepatannya dalam memperoleh urutan data patogen sehingga dapat diproduksi dengan cepat dan aman. Selain itu, teknologi ini mungkin lebih sedikit memerlukan uji pengaturan daripada virus yang dilemahkan atau dimatikan, karena asam nukleat adalah produk basa yang tidak berubah, apapun patogennya. Vaksin antivirus berbasis mRNA juga meminimalkan potensi risiko infeksi dan mutagenesis yang disebabkan insersi karena degradasi alami mRNA dalam lingkungan mikroseluler. Khasiat imunogen yang tinggi karena modifikasi struktural mRNA yang direkayasa meningkatkan stabilitas dan kemanjuran penerjemahnya. Vaksin ini berpotensi tinggi dapat menghasilkan imunoglobulin penetral antivirus yang kuat dengan hanya 1 atau 2 imunisasi dosis rendah. Dapat menginduksi respon imun yang kuat dengan mengaktifkan sel T, CD8+, dan CD4+. Terakhir adalah rekayasa produksi mRNA memfasilitasi produksi besar-besaran dosis vaksin yang diperlukan untuk mengobati populasi massal. Semua faktor ini membuat vaksin mRNA lebih cocok untuk respon cepat terhadap pandemi COVID-19 yang baru muncul. Vaksin berbasis mRNA lebih menguntungkan dibandingkan vaksin berbasis DNA karena antigen dapat segera diterjemahkan dari vaksin RNA setelah antigen tersebut memasuki sitoplasma. Hal tersebut meningkatkan efisiensi transfeksi sehingga perlu adanya efek pada imunogenitas. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai teknologi yang dipilih Indonesia dalam produksi vaksin COVID-19. Teknologi yang dipilih Indonesia dalam produksi pertama vaksin COVID-19. Platform teknologi yang diadaptasi dalam pengembangan vaksin COVID-19 adalah vaksin inaktif. Teknologi produksi vaksin COVID-19 dari Sinovac ke Bio Farma direncanakan sementara uji klinis fase 3 yang sedang dilakukan. Sinovac berencana untuk memasuki uji klinis fase 3 di beberapa pusat uji coba di dunia. Direktur Utama Bio Farma, Honesty Bashir, mengatakan pihaknya bekerja sama dengan perusahaan swasta Cina Sinovac Biotech, yang saat ini sedang menguji vaksin virus corona inaktif yang disebut CoronaVac untuk tangkal COVID-19. Bentuk kerjasama antara kedua perusahaan berupa transfer teknologi dari Sinovac ke Bio Farma hingga penggunaan bibit vaksin memiliki Sinovac oleh Bio Farma. Soal produksi vaksin Bio Farma masih menjadi penanggung jawab dalam memproduksi vaksin tersebut. Mengenai izin edar dan detail transfer teknologi, Bio Farma belum memberikan tanggapan. Namun, menurut Menteri Riset dan Teknologi atau Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Bambang Brojonegoro, menyebut Bio Farma mendapat izin edar vaksin dan bisa memproduksi massal di Indonesia. Honesty juga mengatakan transfer teknologi akan dilakukan saat uji klinis fase 3 sedang dilakukan oleh Sinovac. Sinovac saat ini telah menyelesaikan uji praklinis fase 1 dan fase 2. Transfer teknologi produksi vaksin COVID-19 dari Sinovac ke Bio Farma direncanakan sementara uji klinis fase 3 sedang dilakukan. Sinovac berencana untuk memasuki uji klinis fase 3 di beberapa pusat uji coba di dunia. Menurut Honesty, saat ini Bio Farma sedang mempersiapkan uji klinis fase 3 bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran di Bandung dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balit Bangkes di Jakarta.
Dia pun menjelaskan, uji klinis juga berkoordinasi secara intensif dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Diperkirakan bahwa hasil dari uji klinis fase 3 ini dapat diajukan untuk otorisasi penggunaannya darurat oleh BPOM pada triwulan 1 tahun 2021. Honesty juga mengatakan, Sinovac dipilih sebagai mitra internasional dalam pengembangan vaksin mempertimbangkan banyak aspek seperti pertimbangan ilmiah, kemungkinan untuk memperoleh teknologi, dan kesepakatan bisnis. Sinovac dipilih karena berbagai alasan. Pertama, yaitu kualitas vaksin hepatitis A-nya telah terjamin melalui sistem pre-kualifikasi WHO, di mana tidak banyak perusahaan yang dapat memiliki vaksin WHO yang prakualifikasi. Kedua, vaksin prakualifikasi itu adalah bukti bahwa Sinovac telah menerapkan sistem manajemen kualitas yang kuat. Yang ketiga, pengembangan vaksin COVID-19 Sinovac telah meningkat pesat. Perusahaan telah melakukan tes hewan non-primata pertama untuk vaksin COVID-19 dengan hasil yang menjanjikan dan diterbitkan dalam jurnal Skin. Keempat, Sinovac adalah salah satu dari sedikit perusahaan pertama untuk melakukan uji klinis fase 3 untuk manusia pada bulan Juli. Kelima, Sinovac memiliki kapasitas industri skala besar dan pengalaman untuk memproduksi vaksin di seluruh dunia untuk lebih dari 30 negara. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai teknologi yang dipilih Indonesia dalam produksi vaksin COVID-19. Teknologi yang dipilih Indonesia dalam produksi pertama vaksin COVID-19. Platform teknologi yang diadaptasi dalam pengembangan vaksin COVID-19 adalah vaksin inaktif. Teknologi produksi vaksin COVID-19 dari Sinovac ke Bio Farma direncanakan sementara uji klinis fase 3 yang sedang dilakukan. Sinovac berencana untuk memasuki uji klinis fase 3 di beberapa pusat uji coba di dunia. Direktur Utama Bio Farma, Honesty Bashir, mengatakan pihaknya bekerja sama dengan perusahaan swasta Cina Sinovac Biotech yang saat ini sedang menguji vaksin virus corona inaktif yang disebut CoronaVac untuk tangkal COVID-19. Bentuk kerjasama antara kedua perusahaan berupa transfer teknologi dari Sinovac ke Bio Farma hingga penggunaan bibit vaksin memiliki Sinovac oleh Bio Farma. Soal produksi vaksin Bio Farma masih menjadi penanggung jawab dalam memproduksi vaksin tersebut. Mengenai izin edar dan detail transfer teknologi, Bio Farma belum memberikan tanggapan. Namun, menurut Menteri Riset dan Teknologi atau Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BERIN, Bambang Brojonegoro, menyebut Bio Farma mendapat izin edar vaksin dan bisa memproduksi massal di Indonesia. Honesty juga mengatakan transfer teknologi akan dilakukan saat uji klinis fase 3 sedang dilakukan oleh Sinovac. Sinovac saat ini telah menyelesaikan uji praklinis fase 1 dan fase 2. Transfer teknologi produksi vaksin COVID-19 dari Sinovac ke Bio Farma direncanakan sementara uji klinis fase 3 sedang dilakukan. Sinovac berencana untuk memasuki uji klinis fase 3 di beberapa pusat uji coba di dunia. Menurut Honesty, saat ini Bio Farma sedang mempersiapkan uji klinis fase 3 bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran di Bandung dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balitbangkes di Jakarta. Dia pun menjelaskan, uji klinis juga berkoordinasi secara intensif dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Diperkirakan bahwa hasil dari uji klinis fase 3 ini dapat diajukan untuk otorisasi penggunaannya darurat oleh BPOM pada triwulan 1 tahun 2021.
Honesty juga mengatakan, Sinovac dipilih sebagai mitra internasional dalam pengembangan vaksin mempertimbangkan banyak aspek seperti pertimbangan ilmiah, kemungkinan untuk memperoleh teknologi, dan kesepakatan bisnis. Sinovac dipilih karena berbagai alasan. Pertama, yaitu kualitas vaksin hepatitis A-nya telah terjamin melalui sistem pre-kualifikasi WHO, di mana tidak banyak perusahaan yang dapat memiliki vaksin WHO yang prakualifikasi. Kedua, vaksin prakualifikasi itu adalah bukti bahwa Sinovac telah menerapkan sistem manajemen kualitas yang kuat. Yang ketiga, pengembangan vaksin COVID-19 Sinovac telah meningkat pesat. Perusahaan telah melakukan tes hewan non-primata pertama untuk vaksin COVID-19 dengan hasil yang menjanjikan dan diterbitkan dalam jurnal Skin. Keempat, Sinovac adalah salah satu dari sedikit perusahaan pertama untuk melakukan uji klinis fase 3 untuk manusia pada bulan Juli. Kelima, Sinovac memiliki kapasitas industri skala besar dan pengalaman untuk memproduksi vaksin di seluruh dunia untuk lebih dari 30 negara. Sedikit tambahan dari saya, yaitu cara pencegahan COVID-19. Yang pertama itu mencuci tangan kapanpun dan dimanapun menggunakan sabun. Yang kedua, menggunakan masker jika Anda keluar rumah. Yang ketiga, membersihkan rumah dan melakukan disinfeksi secara rutin. Yang keempat, menerapkan physical distancing atau menjaga jarak minimal 2 meter dan isolasi mandiri. Jangan keluar rumah jika tidak ada keperluan atau kepentingan. Mari semua kita jaga kesehatan agar terhindar dari segala wabah penyakit. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.